Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fatur Rizky dari kelas Biologi A semester 4. Di sini saya akan melakukan praktikum mengenai ekologi umum tentang ekosistem air tawar, air payau, dan hutan mangrove. Namun pada kesempatan kali ini saya hanya akan menjelaskan mengenai ekosistem air tawar. Pengertian dari ekosistem itu sendiri adalah suatu tingkatan organisasi lebih tinggi dari komunitas dan suatu kesatuan dari suatu komunitas dengan lingkungan. Ekosistem yaitu suatu lingkungan hidup yang terdapat suatu hubungan yang sistematis antara makhluk hidup. Ekosistem air tawar merupakan ekosistem dengan habitat yang terdapat air tawar yang kaya dengan mineral dan pH-nya sekitar 6. Kondisi di permukaan air tidak selalu ketat. Kondisinya ada fase naik turun, bahkan suatu ketika air tawar dapat mengering karena cuaca yang tidak menentu. Habitat air tawar terdapat di dalam permukaan bumi yang relatif lebih kecil dibandingkan dengan habitat lainnya. Misalkan dibandingkan dengan habitat laut dan daratan. Habitat air tawar mempunyai fungsi yang penting dalam kehidupan manusia, sebab habitat yang ada di dalam air tawar adalah salah satu sumber air yang praktis dan mudah untuk kepentingan hidup. Di kolam, sungai, rawa, dan danau merupakan daerah dan subhabitat. Ada perbedaan kepentingan secara ekologis selain dari ukuran keseluruhan. Dalam danau, zona limnetik dan profunda relatif besar ukurannya dibanding zona litoral. Ekosistem air tawar yang terdapat pada video referensi terletak di Danau Labo Taliwang. Komponen flora pada danau tersebut adalah tumbuhan teratai, lumut, dan eceng gondok. Sedangkan faunanya adalah ikan kecil dan keong. Pola interaksi yang terjadi adalah pola interaksi simbiosis komensalisme. Ikan-ikan kecil mendapatkan tempat perlindungan dari pemangsa, sedangkan tumbuhan teratai tidak mendapat pengaruh apapun. Kemudian ada pola interaksi predasi antara keong dengan lumut. Keong memangsa atau memakan tumbuhan lumut, yang dimana tumbuhan lumut adalah sebagai produsen. Keong memakan tumbuhan lumut untuk bertahan hidup. Selanjutnya ada pola interaksi simbiosis komensalisme kembali. Antara ikan dengan tumbuhan eceng gondok. Ikan mendapatkan tempat bernaung dari sinar matahari di balik eceng gondok. Ikan juga mendapatkan kondisi air tawar yang bersih karena eceng gondok dapat bersifat fitroentremediasi, artinya bisa menyerap senyawa organik dan anorganik. Namun eceng gondok tidak mendapat pengaruh apapun dari ikan. Mungkin sekian saja video penjelasan mengenai ekosistem air tawar pada kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.